Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa yang saya ketahui dengan ikan Juleini barb. Oke, langsung saja menuju penjelasan yang saya ketahui atau juga yang saya baca di Wikipedia dan pengalaman yang saya tahu. Nama lain yang umum digunakan untuk ikan ini adalah Karpila, ikan temoleh, dan barb bergaris 7. Dinamakan untuk menghormati J. Julien yang mengumpulkan jenis spesimen, mungkin dokter zoologi Jules Julien tahun 1842 sampai 1897 yang menjabat sebagai dokter kapal di sejumlah ekspedisi Prancis, dan kemudian pada tahun 1888 sebagai Presiden Zoological Society dari Prancis. Oke, ikan Juleini barb atau dikenal Probarbus juleini adalah spesies ikan air tawar bersirip pari yang terancam punah dalam famili Cyprinidae yang ditemukan di daerah aliran Sungai Asia Tenggara. Keberadaannya terancam oleh berbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian skala besar dan pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, untuk sejarahnya, ikan Juleini diberi nama oleh ahli paleontologi Prancis, ahli ikan dan ahli herpetologi Henri Mille Sauvage. Ikan ini merupakan spesies ikan air tawar bersirip pari dalam ordo Cypriniformes. Beberapa ciri khas ikan dalam ordo Cypriniform adalah bahwa mereka umumnya ditemukan di air tawar, bersirip pari, dan tidak memiliki duri yang tepat. Ada 26 famili dalam ordo ini, dan ikan mas Juleini adalah bagian dari famili Cyprinidae. Cyprinidae mencakup lebih banyak spesies ikan daripada keluarga ikan lainnya. Dua jenis ikan yang umum ditemukan dalam famili ini adalah ikan mas dan ikan kecil. Keduanya dicirikan oleh permukaan punggung dan perut yang cembung, tidak adanya sirip adiposa, dan bibir yang tipis. Nah, untuk makanan ikan ini, dia memakan kerang air tawar, udang, dan tumbuhan air. Kalau di akuarium biasanya juga pelet dan udang maupun ikan hidup. Ya, tapi jarang sih kalau ikan hidup. Terus mereka cenderung makan lebih banyak selama musim hujan, ketika makanan berlimpah, dan lebih sedikit selama musim kemarau. Ketika makanan langka, seperti banyak ikan sungai lainnya, siklus hidupnya bergantung pada hujan monsun, yang berarti bahwa ikan Juleini menempati wilayah yang berbeda sepanjang tahun tergantung pada musim. Alam liar, ikan ini bermigrasi dan pola migrasinya berpusat di sekitar musim kawinnya. Orang dewasa bermigrasi ke hulu selama musim kemarau untuk membentuk komunitas pemijahan di kolam dalam pandangan air yang rendah. Setelah pemijahan selesai, ikan yang baru menetas memasuki dataran banjir selama musim hujan. Artinya, pola migrasi berpusat di sekitar peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Pola migrasi ini sangat penting untuk kelangsungan hidup spesies yang terancam punah ini. Nah, untuk habitatnya, secara historis ikan ini ditemukan di lembah sungai Mekong, Irrawaddy, Chao Phraya, Mekong, Pahang, dan Perak di Asia Tenggara, khususnya di Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Myanmar, dan Malaysia. Sekarang ikan ini ditemukan terutama di DAS Mekong, namun ada beberapa populasi kecil di DAS Pahang dan Perak. Di daerah aliran
sungai ini ikan Julieni ditemukan di jeram dan yang deras dan kolam air yang jernih. Pada musim hujan mereka hidup di perairan dalam, tetapi pada musim kemarau yang juga merupakan musim pemijahan, mereka hidup di perairan dangkal. Nah, untuk ciri-ciri kali ini, ikan Julieni memiliki banyak pengenal. Yang paling terlihat adalah 5 garis memanjang di atas garis lateralnya. Untuk giginya, ia memiliki gigi faring besar dalam satu baris. Gigi faring terletak di tenggorokan beberapa spesies ikan, khususnya lengkung faring tenggorokan ikan ini. Untuk merasakan, ia memiliki sungut rahang atas sampai pelengkap seperti kumis yang berfungsi sebagai organ taktil di dekat mulutnya. Untuk gerakan, ia memiliki sirip punggung dengan 1 tulang belakang dan 9 jari bercabang dan 5 jari dubur bercabang. Panjang total maksimumnya sekitar 165 cm dan berat maksimumnya sekitar 70 kg. Nah, jika kalian ingin memelihara ikan langka ini, kalian harus bisa mencari di pasar ikan. Tapi ya begitulah, semakin hari ikan ini yang semakin langka juga dan harganya semakin mahal. Dari kisaran ratusan ribu sampai beberapa juta rupiah untuk dipelihara di akuarium maupun kolam kalian. Dan itulah yang saya ketahui, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.